Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 501. Tolong biarkan aku hidup. Aku rela menjadi sapi dan kuda untukmu. Yosef menangis dengan getir dan berlutut di depan Dev, kepala keluarga Feng, di kota pegunungan. Tetapi saat ini berlutut di depan Dev seperti seorang cucu. Tomoko melihat pemandangan ini, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit sedih. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya, mereka berakhir di reruntuhan. Jika aku yang berlutut di tanah saat ini, maukah kamu melepaskanku? Dev berkata dengan ringan. Yosef terkejut sejenak, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Dev, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Jika Dev berlutut di tanah, memohon belas kasihan, saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan Dev pergi. Dev tersenyum dingin dan menamparnya dengan telapak tangan. Langsung meledakkan kepala Yosef. Melihat ini, seluruh keluarga Feng melarikan diri dengan ketakutan. Tetapi bagaimana mungkin Dev membiarkan mereka melarikan diri? Sosok itu melintas, dan kemudian ada ledakan jeritan. Hanya dalam beberapa menit, semua orang di keluarga Feng berubah menjadi mayat. Melihat penampilan kejam Dev, Tony menelan ludah dan diam-diam bersukacita. Untungnya, dia tidak terlalu menyinggung Dev kemarin. Jika tidak, keluarga Song akan seperti keluarga Feng. Tony, aku melakukan apa yang aku janjikan padamu, dan aku harap kamu tidak mengingkari apa yang kamu janjikan. Dev berkata, membungkuk dan mengambil batu spiritual dan menyerahkannya kepada Tony. Kamu akan mengatur seseorang untuk mengambil batu ini segera. Kirim kembali ke kota pegunungan. Ya. Tony tidak berani bertanya. Dia melakukan apa yang dijelaskan Dev. Doni, kamu bisa mengambil alih tambang keluarga Feng. Lagi pula kamu hebat dalam urusan ini. Dev memandang Doni. Baik Tuan Chen. Doni Wu mengangguk. Cat di samping gemetaran. Jika Dev meminta urat biji keluarga Liu mereka saat ini, dia bahkan tidak akan berani mempertahankannya. Namun, Dev tidak menginginkan urat biji keluarga Liu. Tetapi setelah penjelasannya, dia menuruni gunung. Cat menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Kelompok itu berjalan ke tepi hutan iblis. Dan ketika mereka hendak turun gunung, mereka menemukan bahwa guru Guo dan murid-muridnya belum pergi. Ternyata mereka tidak memiliki pemandu. Jadi, mereka tidak berani memasuki hutan dengan gegabah. Jadi mereka terus menunggu, melihat Tony dan rombongannya datang. Tuan Guo sedikit terkejut. Tuan Song, itu kamu, kan? Tuan Guo ingin bertanya, bagaimana Tony dan yang lainnya bisa melarikan diri, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tony menatap guru Guo dengan dingin dan berkata, Yosef telah dibunuh oleh Tuan Chen, dan tidak akan ada lagi keluarga Feng di kota pegunungan di masa depan. Apa? Tuan Guo memandang Dev dengan heran. Bagaimana dengan Tuan Ma? Tentu saja Tuan Ma juga dibunuh oleh Tuan Chen. Tony mendengus dingin. Bagaimana mungkin?
Tuan Ma itu tidak bisa. Itu karena kemampuanmu tidak sebaik yang lain. Tuan Chen membunuh Tuan Ma dengan mudah. Jika kamu tidak memiliki keterampilan nyata di masa depan, jangan sungkan. Setelah Tony selesai berbicara, dia bergegas ke sisi Dev Tuan Chen. Tolong, hati-hati, melihat bagian belakang, Tony dan yang lainnya. Tuan, Guo merasa malu. Tetapi dia masih mengikuti di belakang, dan berjalan menuruni gunung, kembali ke kota pegunungan. Tony langsung mengundang Dev ke rumahnya. Tetapi dia tidak akan membiarkan Dev tinggal di hotel. Dev juga tidak menolak, dan meminta Tony untuk menemukan dirinya sendiri di villa yang terpisah. Karena Dev tidak ingin terganggu ketika berkultivasi. Setelah Tony mengatur akomodasi untuk Dev, dia tidak berani mengendur, dan buru-buru mengirim seseorang untuk mengangkut batu yang diinginkan Dev turun dari gunung. Keesokan harinya, ada banyak batu roh seperti kerikil yang menumpuk di halaman villa Dev. Melihat batu roh ini, sudut mulut Dev terangkat. Mungkin dia bisa mengandalkan batu roh ini untuk menerobos kali ini. Ini adalah periode puasa. Bab 502. Kamu tidak mengerti. Jika dia benar-benar dapat menerobos ke periode bigu dan pergi ke Pulau Naga, Dev akan mendapatkan informasi secara utuh. Bagaimanapun juga, Ryu tua ingin dia menunggu periode pendirian istana sebelum 15 Juli dan kemudian pergi ke Pulau Naga. Mungkin bahkan Ryu tua tidak tahu tentang kecepatan kultivasi. Dev akan sangat cepat. Dev, kamu tidak menginginkan permata apa pun. Apa yang kamu inginkan dari tumpukan batu pecah seperti itu? Tomoko berjalan ke halaman villa Dev dan bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengerti. Ini adalah batu pecah bagimu, tetapi harta berharga bagiku. Dev tersenyum ringan. Aku tidak memahami maksudmu. Tomoko memutar matanya dan kemudian berkata, Ayah, saya meminta saya untuk memberitahu Anda. Itu saja untuk saat ini. Dan saya tidak tahu apakah ada lagi di bawah tanah. Mereka sudah dikirim dengan peralatan, dan mereka akan segera siap jika itu bisa ditambang. Jika masih ada lagi di bawah, ayahku akan mengirim seseorang untuk membawanya kepadamu. Baiklah, aku akan berlatih dalam beberapa hari ke depan. Sebaiknya kamu tidak menggangguku. Dev berkata pada Tomoko. Oh, wajah Tomoko sedikit kecewa. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dev tahu apa yang dimaksud Tony. Dia selalu meminta Tomoko untuk datang untuk menyampaikan pesan kepada dirinya sendiri. Dan dia meminta Tomoko untuk mengantarkan makanan kepadanya. Hanya untuk membuat beberapa percikan dengan Tomoko. Tetapi Dev sudah memiliki Yuki. Dia tidak akan mengkhianatinya. Tomoko berjalan kembali. Dev duduk bersila, memandangi batu spiritual, seperti gunung di depannya, dan merasakan energi spiritual seperti lautan luas. Dev mulai berlatih. Dev melahap begitu banyak energi spiritual lapar dan haus. Setiap pori-pori tubuhnya terbuka, menyerapnya dengan tidak bermoral. Dan dalam dantian, Dev, teknik konsentrasi, hati bekerja secara maksimal, terus-menerus, menyempurnakan energi spiritual yang diserap. 1 hari, 2 hari, 3 hari, batu roh berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Dengan mata telanjang, Dev menutup matanya sedikit. Dia telah lama melupakan dunia, dan bahkan waktu telah dia lupakan. Saat Dev sedang berlatih,
Yuki di ibu kota provinsi. Bosan di villa setiap hari. Yansen dan Fata mengatur sejumlah besar orang di sekitar villa untuk melindungi Yuki. Dan bahkan Zaheri Bai pergi ke ibu kota provinsi secara langsung. Karena Dev menjelaskannya sebelum dia pergi. Zaheri Bai tidak akan berani ceroboh. Untungnya ada Eli yang menemani setiap hari, sehingga Yuki tidak mati lemas. Dev ini telah pergi selama beberapa hari, dan dia masih belum kembali. Saya bahkan belum mendengar kabar darinya, dan dia tidak menjawab telepon. Aku ingin tahu apakah sesuatu terjadi. Yuki mengerutkan kening, sedikit khawatir tentang Dev. Jangan khawatir. Devmu sangat berbakat. Apa yang bisa terjadi padanya? Jangan terjerat seperti gadis kecil. Kamu harus tahu bahwa dia sangat populer di kalangan gadis kecil. Eli bercanda dengan Yuki. Kupikir kau juga menyukainya kan? Yuki memandang Eli dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menyukainya. Meskipun Eli mengatakan ini, wajahnya memerah. Haha, kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyukainya. Tetapi, wajahmu merah. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Yuki tertawa dan bercanda dengan Yuki. Melihat Yuki mengatakan ini, wajah Eli menjadi dingin. Yuki, kamu tidak dapat membuat lelucon seperti itu. Di masa depan, kamu dapat menemukan pacar seperti Dev. Kamu harus tahu bagaimana menghargainya. Pada kenyataannya, orang yang baik seperti Dev. Setiap gadis aku akan menyukai pria seperti Dev. Dan aku juga ingin mencari pacar seperti dia. Tapi, sayangnya hidupku tidak sebaik kamu. Jadi kamu harus menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Dan jangan bicara omong kosong. Yuki juga membuang senyumnya dan meraih tangan Eli besti. Kamu jangan khawatir. Saya yakin Anda pasti akan menemukan pacar yang Anda sukai. Bahkan mungkin lebih baik daripada Dev. Eli tersenyum. Kamu tidak perlu menghiburku. Hatiku sudah mati. Eli berkata, melihat keluar jendela. Hatinya hancur oleh Fredkin itu. Bab 503. Apakah saya mengatakan saya akan pergi? Eli, jangan pikirkan pria itu. Dia sama sekali tidak sepadan dengan kesedihanmu. Yuki tahu bahwa Eli mengingat hal-hal menyedihkan yang dia alami dengan Fredkin sebelumnya. Eli tersenyum. Bagaimana mungkin aku masih merindukannya? Aku tidak bisa mempercayai seorang pria lagi sekarang. Yuki tersenyum tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Eli. Setelah hati gadis ini hancur, sulit baginya untuk pulih. Pada saat ini, ada teriakan keras dari luar. Siapa kamu? Ini adalah tempat pribadi. Tolong cepat pergi. Orang-orang yang menjaga dari aula Fata di luar berteriak keras. Siapa di luar? Yuki bertanya dengan wajah aneh. Aku tidak tahu. Ayo keluar dan lihat. Eli menarik Yuki dan berjalan keluar. Pada saat di luar pintu villa, 6 orang diam-diam melihat penjaga di luar villa. Salah satunya adalah Fredkin. Dan di sisi Fredkin, ada seorang pria dengan rambut panjang, seperti orang biadab, paman serigala. Anak itu tinggal di sini. Fredkin berkata kepada pria buas di sampingnya. Orang ini adalah serigala buas yang datang bersama Fredkin. Yah, ayo masuk dan lihat. Aku benar-benar ingin mencium seorang wanita. Serigala liar mengendus hidungnya. Dan tiba-tiba ada
Kilatan cahaya di matanya. Hidung paman serigala benar-benar menakjubkan. Ada 2 gadis cantik di villa ini. Dan mereka berdua perawan. Fredkin tersenyum pada serigala liar. Hahaha. Kamu tidak buruk. Kamu tahu paman serigala menyukai ini. Aku akan menangkap anak itu untukmu sebentar lagi. Dan membiarkanmu menanganinya. Serigala liar tertawa dan berjalan menuju villa. Seolah-olah kembali ke rumahnya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dengan penjaga itu. Berhenti. Jika kita tidak berhenti, kita akan mengusirmu. Ketika para penjaga melihat ini, mereka menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Dan ekspresi mereka menjadi gugup. Sekelompok hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jangan biarkan mereka pergi. Fredkin meraung marah, lalu melambaikan tangannya, dan 4 master keluarga Qin melompat di belakangnya. Beberapa penjaga tidak bereaksi, dan mereka langsung dipotong oleh senjata tajam. Dan semuanya mati di tempat. Mendengar gerakan itu, Yansen dan Fata sudah bergegas keluar dengan beberapa orang-orang. Ketika mereka melihat mayat di tanah, baik Yansen dan Fata terkejut. Dan kemudian, lusinan orang mengepung Fredkin dan yang lainnya. Siapa kamu? Berani membunuh orang di sini? Yansen mengerutkan kening. Apakah Dev di dalam? Biarkan dia keluar. Dan katakan bahwa aku, Fredkin, kembali untuk membalas dendam. Fredkin melirik Yansen dengan dingin. Tuan Chen tidak ada di sini. Anda mendobrak masuk ke rumah dan membunuh orang kami. Jangan berpikir untuk pergi hari ini. Wajah Yansen suram. Dan satu tangan dengan kuat menggenggam pisau di tangannya. Pada saat ini, wajah Fata jelek. Dan alisnya dipelintir rapat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan beberapa orang di depannya sangat kuat, terutama pria ceroboh. Kekuatannya tak terduga. Pergi. Apakah kami bilang kami harus pergi? Aku tidak akan pergi apakah Dev ada di sini atau tidak. Fredkin mengangkat sudut mulutnya. Kali ini, Yansen tidak mengatakan apa-apa. Pisau di tangannya dengan ringan, dan dia akan bergegas dengan pisau itu. Siapa yang tahu bahwa Fata meraih Yansen dan mengedipkannya sebelum berkata kepada Fredkin, Tuan muda, saya tidak tahu bagaimana Tuan Chen menyinggung Anda. Tapi, sekarang Tuan Chen tidak ada di sini. Lebih baik untuk Anda tinggalkan dulu tempat ini, beri nama dan tunggu Tuan Chen kembali. Saya akan memberi tahu Tuan Chen. Biarkan dia datang ke pintu dan meminta maaf kepada Anda. Fata, bagaimana Anda bisa meminta Tuan Chen untuk meminta maaf ketika Yansen mendengar ini? Dia sedikit cemas. Namun, Fata tidak masuk akal baginya. Tetapi berkata kepada Fredkin dengan senyum di wajahnya, meskipun kamu sudah berumur, penampilanmu sangat bagus, dan kamu dapat berbicara dengan baik. Jika kamu bermain dengan paman serigalaku, mungkin aku bisa mengikuti saranmu. Fredkin menatap Fata dengan senyum jahat. Bab 504. Meskipun Fata lebih tua, dia masih perawan dan belum pernah disentuh oleh seorang pria. Jadi dia terawat dengan baik dan terlihat seperti gadis berusia 20-an. Wajah Fata sedikit dingin, tetapi dia pulih dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda ini suka bercanda. Saya seorang istri dari orang tua yang dapat menjaga saya. Jika Tuan muda membutuhkan seorang gadis, saya dapat menemukan 10 atau 8 untuk Anda. Dan mereka dijamin adalah gadis cantik.
Fata menahan amarah di hatinya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Fredkin. Karena Fata tahu bahwa kekuatan orang-orang ini bukanlah lawan dari sedikit orang di depannya. Bukan karena Fata takut mati, tetapi karena Yuki dan Ellie masih di dalam. Jika ada konflik, mereka tidak takut mati dalam pertempuran. Tetapi tidak ada yang melindungi Yuki. Sial. Aku memotongmu. Fata bisa menanggungnya. Tetapi Yansen tidak tahan lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Fata juga wanitanya? Melihat wanitanya sendiri dianggap enteng oleh pria lain. Dia tidak tahan jika dia seorang pria. Yansen menuju Fredkin dengan parang. Sejak dia memakan pil kultivasi yang diberikan oleh Dev, kekuatan Yansen juga meningkat dengan pesat. Namanya adalah harimau, dan kecepatannya sangat cepat. Melihat Yansen menyerangnya, Fredkin mengangkat sudut mulutnya. Kamu bahkan belum mencapai ranah Grandmaster. Namun kamu berani menyerangku. Kamu berada di luar kekuatanmu sendiri. Dengan mengatakan itu, Fredkin terbang dan menendang Yansen keluar. Tubuh Yansen terbanting keras ke gerbang, merobohkan gerbang, dan jejak darah menetes dari sudut mulut Yansen. Jika dia tidak meminum pil dari Dabe yang membuat kebugaran fisik Yansen meningkat banyak. Saya khawatir tendangan Fredkin akan membunuh Yansen. Sejak lama, runtuhnya gerbang yang tiba-tiba langsung mengejutkan Yuki dan Ellie. Mereka berdua ingin keluar untuk melihat, tetapi mereka melihat pintu itu tiba-tiba runtuh. Fredkin, Ellie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat Fredkin dengan mencibir. Yuki juga melihat Fredkin saat ini. Dan ekspresinya menegang. Ellie, aku tidak menyangka kamu ada di sini juga. Tidak heran Paman Serigala merasakan aroma dua wanita di dalam. Dia tidak mengira kamu telah jatuh menjadi mainan Dev itu. Fredkin memandang Ellie dengan jijik dan berkata, ketika Ellie mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Dan kemudian dia berkata dengan marah, Fredkin, kamu bajingan. Apa yang kamu bicarakan? Jika aku tahu ini, aku seharusnya membiarkan Dev menginjakmu sampai mati. Kata-kata Ellie tiba-tiba membuat Fredkin marah. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Qin, ini memalukan dalam hidupnya. Sekarang Ellie langsung membuka bekas lukanya di depan semua orang. Biarkan Dev keluar. Aku di sini untuk mencabik-cabiknya hari ini. Fredkin meraung. Fredkin, kamu masih ingin membunuh Dev hanya dengan 2 pukulanmu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu terbaring di tanah dan memohon belas kasihan beberapa waktu lalu? Ellie masih membuat Fredkin kesal dengan kata-katanya. Kata mainan Fredkin barusan membuat Ellie benar-benar marah. Aku akan menangkap kalian berdua, sehingga kamu bisa merasakan bagaimana rasanya mati, dan kemudian biarkan kamu melihat apakah aku bisa membunuh Dev itu. Fredkin meraung dan berkata kepada bawahannya, tangkap kedua wanita itu. Tapi kangan bunuh mereka. 4 master keluarga Qin mengangguk, dan kemudian melompat ke arah Yuki dan Ellie. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka menyakiti Nona Su. Melihat ini, Fata meraung dan berjalan langsung menuju 4 master keluarga Qin. Puluhan penjaga juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu, melindungi mereka langsung di depan Yuki dan Ellie. Banyak orang mulai menyerang 4 tuan keluarga Qin. Yansen juga berjuang untuk bangun saat ini, menggertakkan giginya, dan menyerang ke depan dengan pisau.
Bab 505. 4 master dari keluarga Qin. Semuanya adalah master dari master dan Fata dan yang lainnya. Hanya Fata yang tingkatan master. Apakah itu Yansen atau para penjaga? Semuanya hanyalah pencapaian besar dalam kekuatan internal. Bagaimana mereka bisa jadilah lawan para master ini? Fata sendiri berjuang keras melawan 2 master dari keluarga Qin. Sementara 2 lainnya menghadapi Yansen dan yang lainnya dalam jarak dekat. Fata menatap hatinya dan hanya cemas. Dan dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan tidak ada cara untuk membantu Yansen dan yang lainnya. Fredkin melihat pemandangan di depannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dev itu tidak kecil, tapi dia sampah. Tepat ketika Fredkin berpuas diri, sesosok tiba-tiba melintas. Master dari keluarga Qin yang dengan ceroboh membunuh penjaga itu langsung tersingkir oleh sosok itu. Dan mereka semua memuntahkan darah dan terluka parah. Melihat ini, 2 master dari keluarga Qin yang bertarung dengan Fata buru-buru mundur ke sisi Fredkin. Zaheri Bai, mengapa kamu melakukan konfrontasi pada keluarga Qinku? Fredkin memandang orang yang datang. Dan tiba-tiba, dia tidak bisa berhenti berbicara. Zaheri Bai mengenakan setelan putih, berkata dengan dingin dan arogan, Fredkin, aku akan melindungi orang-orang di sini. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh dari keluarga baikku, lebih baik kamu pergi. Kau melindungi mereka. Fredkin mengerutkan kening. Lalu sudut mulutnya terangkat. Dan dia mencibir. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan liontin batu giok itu? Jangan berpura-pura berlaga di depanku. Apakah kamu melindunginya? Jika tidak ingin mati, keluar dari sini. Atau kita lakukan saja. Fredkin, apakah kamu benar-benar berani menjadi musuh dari keluarga baikku? Wajah Zaheri Bai langsung menjadi dingin. Bah, memangnya kenapa? Jika aku adalah musuh keluarga Bai, ayahku akan segera pergi ke ranah tertinggi. Dan kemudian, keluarga Baimu akan menjadi sampah. Fredkin meludah dengan keras. Kematian pengadilan. Zaheri Bai melotot marah dan menamparkan Fredkin dengan telapak tangan. Serigala liar di samping Fredkin hendak mengambil tindakan ketika dia melihat ini, tetapi dihentikan oleh Fredkin. Paman serigala, aku akan melawan anak ini dulu, Fredkin berkata, dan bergegas dalam 1 langkah vertikal. Zaheri Bai dan Fredkin memiliki kekuatan yang seimbang. Keduanya merupakan kekuatan Grandmaster peringkat ke-7. Ketika keduanya bertarung bersama, mereka akan melakukan ratusan gerakan dalam sekejap. Untuk sementara, debu beterbangan menutupi langit dan matahari. Melihat pemandangan di depannya, wajah Yansen menjadi semakin jelek. Dia merasa kekuatannya terlalu jauh di belakang. Dan bahkan Fata pun terkejut. Tuan muda dari keluarga itu, pada usia muda, keduanya telah mencapai kekuatan Grandmaster peringkat ke-7 yang lebih tinggi dari kekuatannya. Bang! Tiba-tiba, setelah suara teredam, sosok keduanya berpisah. Dan keduanya mundur 3 langkah. Wajah Zaheri Bai sangat jelek, sedikit pucat. Dan meskipun Fredkin mencibir di wajahnya, napasnya jelas tidak seimbang. Zaheri Bai, jika hanya kamu tidak akan bisa menghentikanku. Fredkin berkata sambil mencibir. Fredkin, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan
membiarkanmu menyentuh mereka. Wajah Zaheri Bai tegas. Hal ini terkait dengan fondasi seluruh keluarga Bai selama ratusan tahun. Jika Zaheri Bai menyelamatkan Yuki kali ini, maka Dev pasti akan berutang budi padanya, berutang budi kepada keluarga Bai mereka, dan membiarkan seorang kultivator berutang budi, maka keluarga Bai akan tenang di masa depan. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Fredkin mendengus dingin, menatap serigala liar dan berkata, Paman Serigala, hapuskan anak ini. Fredkin membiarkan serigala liar menghancurkan Zaheri Bai. Tetapi dia tidak berani membiarkan serigala liar membunuh Zaheri Bai. Karena dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Zaheri Bai, keluarga Bai akan bertarung dengan keluarga Qin dengan cara apapun. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, itu tidak murah untuk keluarga lain di Kyoto. Tidak masalah. Serigala itu mengangguk. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan dalam sekejap dia tiba di depan Zaheri Bai. Zaheri Bai terkejut. Tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, dia dipukul di bahu oleh telapak tangan serigala dan terbang keluar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.